Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Usai kita dari Lebaran dan hiruk pikuk bulan Syawal, maka menghadang di depan kita kesibukan berikutnya, yaitu salah satunya adalah ritual ibadah haji. Memang ini nempel Pak, bahkan tumpang tindih antara Idul Fitri dengan haji. Walaupun sebenarnya ibadah haji itu kan nanti ya, bulan Zulhijjah. Dan kita kan ini masih Syawal apa udah selesai nih Syawal? Tanggal berapa sekarang? 26 ya. Ya bulan itu udah kecil lah ya, udah akhir Syawal. Tapi kenapa tadi saya bilang nempel atau malah tumpang tindih? Nah, ini penting juga untuk kita ketahui begini, Pak. Haji itu memang bulan Zulhijjah dan puncaknya kan tanggal 9, wukuf di Arafah. Nah, tetapi sebenarnya kalau disebut dengan bulan-bulan haji, ini maksudnya bukan Zulhijjah, tapi kapan sih sebenarnya starting point haji itu dimulai? Sebenarnya dimulainya itulah justru sejak 1 Syawal. Dimulainya. Maksudnya begini Pak, jadi haji itu kan ada 2 mikot, satu mikot makani yang sering kita bilang mikot itu makani biasanya. Kalau dari Madinah itu namanya Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kemudian kalau orang Yaman tuh zaman dulu nenek kakek kita haji itu dari Yaman namanya Yalamlam. Nanti ada Qarnul Manazil dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada mikot satu lagi yang disebut dengan mikot zamani. Ya, jadi ada tempat tapi ada juga waktu. Kapan sih batas mulainya haji? Nah, batas mulainya haji secara waktu itu dimulai sejak 1 Syawal. Jadi misalnya sekarang ini Pak, sekarang ini tanggal tadi berapa? 26 Syawal ya. Kita sudah bisa Pak berangkat haji dalam arti memulai ritual haji. Walaupun tetap pada akhirnya nanti kita harus ada di puncaknya yaitu tanggal 9 Zulhijjah harus hadir di Arafah gitu ya untuk wukuf. Dan tanggal 10, 11, 12-nya paling tidak kita ada di Mina. Nah, kalau sudah selesai itu sudah selesai haji. Nah, jadi kalau saya katakan tadi bahwa antara lebaran ya lebaran Idul Fitri dengan lebaran haji itu nyambung tuh ya karena haji itu dimulai sejak 1 Syawal sebenarnya. Walaupun secara umum ya kira-kira sekarang inilah ya di akhir-akhir Syawal ini atau masuk bulan Dzulqa'dah jamaah haji dari berbagai negara itu sudah mulai berdatangan. Saya masih ingat Pak, tahun 91, berarti berapa tahun yang lalu tuh ya. Saya haji Pak, 91. Itu kloternya kloter 4. Jadi termasuk gelombang pertama kloter 4. Walaupun namanya 4, tapi mendaratnya paling dulu Pak. Karena mungkin pilot saya tuh udah jago kali ya. Jadi kloter 1, 2, 3 disalip sama dia Pak di jalan. Begitu sampai di Madinah, di Mekah, itu paling awal memang belum ada orang, sepi. Karena kalau dulu kan peraturannya umroh itu sudah selesai begitu masuk lebaran udah gak boleh ada orang umroh gitu kan. Jadi sepi itu, steril. Nah begitu datang lagi jamaah haji, memang sepi banget Pak Mekah itu. Saya ngalamin ya, masuk Masjidil Haram itu kagak ada orang Pak. Jadi saya bisa melaksanakan sunnah yang asli. Sunnah yang asli itu Pak, asal masuk kan kita sunnahnya tawaf. Gantinya dari sholat tahiyatul masjid. Kalau masjid biasa ini kayak kita begini nih kan masjid nih. Masuk masjid kan sunnahnya sholat tahiyatul masjid. Nah kalau masuk Masjidil Haram tuh sunnah yang aslinya tuh tawaf 7 putaran. Saya bisa tuh Pak, sholat 5 waktu, maka 5 kali saya tawaf itu. Subuh nih,
Datang gitu kan. Nah, enggak sholat apa tahiyatul masjid, langsung aja tawaf muter 7 kali. Deket Pak, orang Ka'bah tuh ukurannya cuma 12 meter ya, persegi apa bukan persegi, 12 meter kali 12 meter lah gitu kira-kira. Kalau badan kita rada-rada deket sama dinding Ka'bah kan hitungin aja 12, 12, 12, 12 berapa kan 50 meter paling-paling kan. Nah, kali 7, 50 kali 7 berapa, Pak? 350 meter, sebentar itu, ya kan? Ya 5 menit lah, 10 menit jadi itu, Pak. Asal sepi. Kayak kemarin lagi pandemi itu, Pak. Ya kan kosong tuh, ya kan? Asal sepi. Nah, kalau lagi rame-ramenya 2 jam juga belum selesai itu, Pak. Ya kan? Apalagi jarak antara kita sama Ka'bah makin jauh diameternya. Lah, itu satu putaran bisa 1 jam itu, nggak selesai-selesai. Karena keserimpet-serimpet orang melulu kan. Sepi kalau datangnya masih awal. Tapi kalau udah kira-kira seminggu menjelang acara puncak haji, nah baru itu yang namanya tumplek blok di situ ya Pak. Baik, ini ngomongin waktu. Nah, jamaah sekalian, kajian ibadah haji ini sebenarnya panjang ya. Saya nulis satu buku sendiri nih kalau kita baca dari awal sampai akhir mungkin nggak selesai-selesai gitu ya. Maka saya akan mengambil topik haji ini yang lebih ke kekinian, yaitu problematika kita semua. Kapan saya dapat antrian haji? Gitu, Pak. Antrian haji gara-gara ada pembatasan jumlah kuota. Sekarang ini Pak, Bapak kalau misalnya punya duit nih, daftar gitu ya. Itu Pak, kira-kira Bapak baru dikasih kesempatan berangkat itu ya antara 30 sampai 40 tahun lagi. Nah, kalau Bapak sekarang usianya 40, tambahin aja 30, 70. Gitu kan, Pak. Tapi kalau Bapak bilang, ntar aja, belum siap nih gitu. Ya udah. Misalnya Bapak 5 tahun lagi gitu. Nah, itu makin ke sana, Pak, antriannya makin panjang. Setiap provinsi, setiap kabupaten gitu itu ada angka yang beda-beda. Coba aja Bapak cek gitu ya. Kalau nggak salah daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi itu justru malah antriannya panjang itu. Saya punya murid daftar kira-kira 3 tahun yang lalu lah gitu. Saya tanya, dapat nomor antrian berapa? Maksudnya berangkatnya tahun berapa? Dia hitung-hitung 40 tahun lagi Ustaz. Nah, tapi dia masih muda, waktu itu umur baru 20. Jadi 20 tambah 40 kira-kira di usia 60 ya masih sedang lah Pak. Tapi kalau misalnya kita nih yang udah usia 40, apalagi udah 50 ke atas, baru kerentek, pengen haji gitu. Ya 50 tambah 40, 90 tahun. Umur 90 tahun pergi haji Pak, itu jadi masalah Pak. Karena udah didorong pastinya kan, nggak mungkin gitu jalan sendiri gitu. Seandainya itu aman tidak ada pandemi. Nah kalau besok pandemi datang lagi ya tunda lagi nggak selesai-selesai Pak. Ada yang bilang begini, Ustadz kalau mau cepat gampang, naik aja haji furoda. Iya sih kalau furoda gampang, cuman kan duitnya kagak gampang Pak. Ya kan haji kan 40 juta kurang lebihnya gitu ya. Nah kalau furoda berapa? Bisa 300 gitu. Jadi untuk satu orang furoda itu kalau buat haji yang biasa 30 bagi 4 ya bisa buat 6 orang ya, 6 orang 7 orang haji sekeluarga gantinya haji furoda gitu. Dan nggak mentang-mentang furoda lantas pasti dapat Pak, belum tentu juga karena kan itu dibagikannya udah injury time gitu ya. Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak, ya macam-macam lah masalahnya gitu. Atau Haji Plus. Haji Plus tuh ngantrinya memang sekitar 5 tahunan lah gitu kira. Iya 5 sampai 10 tahun kan. Berapa harganya? Ya 12.000 dolar tuh kalau rupiahnya berapa? 150? 150 sampai 200 lah gitu kira-kira kan. Ya gede juga Pak, ya kan. Nah kita kan duit pas-pasan cuma 40 juta. Itu aja diutangin sama mertua gitu kan. Jadi kebayang kan, problematika terbesar haji kita sekarang ini bukan ONH, atau sekarang namanya ganti menjadi biaya perjalanan ibadah haji, BPIH gitu ya. Bukan itu masalahnya, karena itu udah selesai. Waktu kemarin-kemarin itu kan banyak bank yang memberikan dana talangan haji. Ya pokoknya kita punya duit berapa sebagai modal, udah ntar pergi haji dulu, nanti pulang baru bayar utang. Boleh, sah-sah saja sih sebenarnya gitu kan.
Tapi gara-gara ada kayak gitu kan jadi antriannya makin panjang gitu kan. Problematikanya bukan mahalnya biaya haji, tapi umur kita nyampe nggak ya untuk melaksanakan ibadah haji itu dengan haji reguler pastinya kan. Nah ini yang jadi problem Pak ya. Problemnya apa? Karena kalau diperhatikan negara-negara lain kayak sebelah kita itu Pak Malaysia, itu lebih lama lagi Pak, udah BPIH-nya juga mahal, mereka tuh bisa sampai ya lebih dari kita lah gitu ya. Nah nunggunya juga lebih lama, saya pernah ketemu dengan salah satu jamaah dari Malaysia, saya tanya, Pak C itu nunggu berapa lama kalau di Malaysia itu? Dia mungkin sambil bercanda, dia bilang 100 tahun lah, dia bilang gitu. Apa benar apa enggak, ntar kita cek lagi aja. Tapi intinya masalah nunggunya ini. Nah, problematika itu apakah ada solusinya? Gitu. Ya solusinya sih sebenarnya kuotanya dinaikin, Mbak. Cuman problematikanya kalau kuota dinaikin, maka secara teknis itu sulit untuk menjaga keamanannya. Kenapa? Nah gini Pak, saya mau cerita sedikit tentang kenapa sih ada kuota-kuota pembatasan, kenapa nggak biarin aja gitu, siapa aja mau haji silahkan gitu Pak. Jadi gini, ini berangkat dari berbagai macam kejadian yang menyedihkan. Tragedi demi tragedi dalam ibadah haji karena berdesakan. Nah, berdesakan tuh memang nggak sepanjang haji berdesakan sih ya. Kalau kita istilah kata cuman uyel-uyelan doang Pak, umpel-umpelan mah itu nggak jadi masalah dah. Ya namanya juga rame-rame kayak kita pulang mudik Pak. Ya kan? Pulang mudik kan pasti macet lah. Kemarin yang pulang mudik salah jadwal kan merasakan itu Pak. Kalau saya kemarin pulang mudik nggak pulang sih. Orang pada pulang saya nggak macet Pak. Orang saya nggak pulang jadi kan nggak macet gitu kan. Walaupun saya pulang juga, cuman setelah orang mudiknya udah balik ke Jakarta. Jadi arus balik itu yang jalan tolnya dua-duanya itu dipakai satu arah one way gitu ya. Itu udah selesai. Jadi kan saya lewat tol. Karena ada teman saya Pak, dia nggak sabaran. Kelamaan nungguin jalan yang one way itu dibuka, akhirnya dia nekat lewat jalur biasa, lewat apa itu Pantura. Iya, belum sampai Semarang udah 15 jam dia. Lewat kampung orang, Pak. Orang lagi pada lebaran kita lewat, numpang lewat gitu kan. Orang lagi hajatan, orang lagi bikin halal bihalal, kita lewat depan rumahnya gitu kan. Ya saya bilang, enggak lah, kalau mau nungguin aja jalan tolnya sepi baru kita lewat gitu aja. Nah, sebenarnya jamaah haji itu kalau cuman sekadar macet, sesak gitu sih nggak jadi masalah Pak. Ya namanya juga orang lagi haji kan. Cuma yang jadi masalah itu adalah sampai membawa kepada kematian. Tahun 2000 bulan Juli itu hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia tuh hampir-hampir saja putus Pak. Karena main salah-salahan. Indonesia nyalain Saudi, Saudi nyalain Indonesia. Gara-garanya ada ribuan orang mati jadi perkedel Pak di dalam terowongan Mina. Itu memang jadi masalah besar itu. Tahun duka cita lah itu waktu itu, tahun 90. Karena dari seribuan lebih itu 649 itu warga negara Indonesia. Ya. Dan memang di titik itulah yang jadi kerawanan gitu ya pada saat itu kan terowongannya cuma satu Pak. Dan dia apa tuh namanya apa sih kalau nggak satu arah tuh namanya? Iya dua arah apa sih istilahnya? Kontraflow. Nah, kontraflow Pak. Cuman kan kalau mobil kontraflow kan dikasih pembatas. Nah kalau ini nggak ada pembatas Pak gitu ya. Jadi yang dari mulut sini itu panjang loh. 1,7 kilo terowongannya itu. Ya kan? Jadi nggak ngelihat tuh Pak dari ujung sini ke ujung sana nggak lihat. Dari sono dorong, dari sini dorong, nah yang di tengah Pak halus jadi kayak ditumbuk. Itu wafat banyak itu Pak. Jadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Sekarang sih terowongannya ada beberapa gitu kan, udah dibikin luas dan nggak boleh kontraflow semua satu arah dan sebagainya. Tapi kejadian lagi 2005, 2006 dan sebagainya bukan di terowongan. Ya di perempatan, di Mina lagi. Memang tempatnya selalu Mina lagi, Mina lagi. Ya, karena apa? Karena memang di Mina itulah crowded-nya sebenarnya. Kalau selama ada di kota suci Mekah gitu ya, sambil menunggu datangnya
puncak ibadah haji itu hampir dibilang nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena nggak ada kewajiban harus ngapain-ngapain. Udah di rumah aja ngejinggreng gitu kan di hotel, nggak ada urusan. Nah yang jadi masalah kan ketika di padang pasir di Mina di tenda, bukan di hotel. Ya kan? Udah dalam tendanya uyel-uyelan kayak gitu, ngantri WC itu Pak bisa. Kalau antrian cuma 5-10 kita bilang wah dikit orangnya gitu. Yang ngantri 5 nih Pak. Oh dikit yang ngantri berarti cuma 5. Nah kalau sedang itu ya 30 yang ngantri Pak. Bayangin kalau kita kebelet ya kan. Nah itu kayak gitu. Itu di dalam tendanya. Nah di lalu lintas lalu lalang yang harus melontar jumrah itu Pak. Nah itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena kan harus jalan kaki. Dan jaraknya nggak dekat Pak. Jaraknya sekitar 3 kilo, 4 kilo. Jalan kaki. Ya kan, perginya 3 kilo, pulangnya 3 kilo kan lumayan itu Pak. Itu kalau udah pakai ada yang berhenti, yang belakang dorong. Gitu. Nah kalau udah dorong, keinjak. Dan kalau udah keinjak ya, yang satu injak, yang belakang injak, yang belakang lagi injak, yang injak ribuan orang meninggal. Gitu. Itu yang crowdednya tuh di Mina. Gitu. Sedangkan bahkan kalau di Arafah gitu ya, kayak di Muzdalifah, walaupun sama-sama di padang pasir, kita jarang dengar ada tragedi Arafah gitu kan enggak. Tragedi Muzdalifah enggak, Mina yang jadi masalah gitu. Kenapa? Karena di Arafah walaupun kumpul semua 2 juta jamaah, itu durasinya singkat, Pak. Singkat banget ya. Dan wilayahnya luas. Saya tadi searching-searching berapa sih luasnya padang pasir Arafah tempat wukuf itu, Pak. Itu disebutkan kira-kira 70 kilometer persegi. 70 kilometer persegi. Wah, itu cukup luas, Pak. Makanya sekarang Arafah kalau Bapak lihat video-videonya itu ya, itu kayak orang lagi wukuf tuh kayak pesta kebun. Jadi tempatnya indah, banyak pohon-pohon dan sebagainya, udah subur kan, udah maju lah begitu. Jadi indah banget kalau di Arafahnya itu, karena padang pasir luas, di titik manapun kita berada, kita wukuf. Gitu. Nggak ada satu titik yang kita harus rebutan tuh nggak ada di Arafah. Begitu juga di Muzdalifah. Ya, sebenarnya sih di Muzdalifah harusnya nginep, Pak. Cuman rata-rata kita jamaah nggak ada yang nginep masuk tenda lagi itu nggak ada. Jadi cuman ya istilahnya nungguin aja. Begitu tengah malam itu sudah lewat, kita bisa langsung berangkat lagi. Jadi bisnya cuman berhenti sebentar, kita keluar ngopi-ngopi misalnya gitu kan, sambil mencari batu kerikil buat melontar jumrah besoknya. Ya berhenti sejam 2 jam gitu kan, langsung berangkat lagi. Artinya ya 2 juta jamaah itu bisa sambil lewat gitu aja selesai. Nah, the real thing itu adanya di Mina. Karena di Mina kita nginep 4 hari, Pak. Mulai dari pagi itu tanggal 10 Zulhijjah, di mana kalau di Indonesia orang lagi pada lebaran haji, lagi pada nyembelih gitu ya. Nah, itu hari pertama tanggal 10 di Mina, kita masuk tenda dan kemudian kita melontar. Ya kan? Jarak antara titik untuk melontar ke tenda kalau mau yang dekat sih bisa, Pak, yang cuman 500 meter gitu ya. Cuman nih harganya nih bisa puluhan juta nih, puluhan juta. Tadi yang model-model kayak haji plus plus gitu ya, plusnya 2 kali. Nah, itu bisa di situ, Pak. Saya 2019 kemarin plus juga, cuman nggak plus-plus gitu ya. Ini jaraknya bukan 500, Pak, mundur lagi dikit, 900 meter. Tapi dari tenda saya, gedung tempat melontar kelihatan dia tuh 500 meter. Kelihatan Pak dari sini. Ya mungkin dari sini sampai jembatan Latul Hari lah gitu. Ya kan? Kelihatan dong, tuh dia tuh. Nah gitu. Tapi kalau saudara kita yang lain yang jamaah haji reguler nggak begitu Pak. Ya, karena di sini ada gunung dulu, ya kan? Nah, dia tendanya tuh di balik gunung itu, terus ketemu gunung lagi, terus ketemu gunung lagi. Baru di belakang gunung yang ketiga itu. Jauh, Pak. Ya kan perjalanannya bisa berkilo-kilo itu. Nah, itulah yang jadi masalah karena harus terjadi setiap hari tanggal 10, 11, 12 dan atau 13 gitu. Itu tiap hari mondar-mandir ke titik di mana lempar jumrah itu di situ tempatnya. Yang dikerubuti oleh 2 juta orang. Selama perjalanan mondar-mandir,
Selama ngelontar-ngelontar dan bolak-baliknya, itulah tragedinya yang paling banyak gitu. Dan susahnya adalah gimana cara ngaturnya, Pak. 2 juta orang biayaan gitu. Itu susah tuh, Pak, ya kan. Terakhir sih kemarin 2019 waktu saya sendiri haji itu, Pak, biayaannya dikurangi dengan cara gini. Setiap maktab itu, Pak, itu berupa kerangkeng, jeruji, besinya gede-gede, Pak, ya kan. Nggak boleh keluar gitu, Pak, di dalam maktab itu. Nggak boleh keluar, kecuali hanya pada jam ngelontar baru boleh keluar. Itu pun dikawal, dikomando pakai HT apa segala macam gitu kan. Dan sepanjang perjalanan itu nggak boleh berhenti, nggak boleh istirahat, nggak boleh capek. Nah gitu, Pak. Berangkat itu 900 meter, naik ke atas gitu kan, ngelontar 1, 2, 3, balik lagi gitu. Nah itu nggak boleh ada jeda berhenti. Nah, kalau yang masih muda-muda, yang masih seger gitu sih, alhamdulillah. Cuman kasihan yang oma opa, yang kakong, yang uti, ya kan, yang usia-usia udah 80, 90 itu ribet itu. Kalau dia mau terima nggak usah ngelontar, diwakilkan saja sih alhamdulillah. Masalahnya dia ngotot juga pengen ikut. Nah gitu, Pak. Enak aja nggak boleh ngelontar, orang gue nabung dari 10 tahun sampai sini kagak boleh ngelontar. Gitu, Pak, ngotot dia. Nah kalau udah ngotot-ngotot gitu udah susah tuh, Pak, ya kan. Nah jadi jamaah sekalian, yang paling crowded itu justru di Mina. Itulah kenapa kemudian sejak tahun 80 ya, negara-negara Islam, maksudnya negara yang penduduk Islamnya banyak, yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, itu ngumpul dan bikin kesepakatan. Kita batasi jumlah jamaah haji. Demi kemaslahatan dan keselamatan nyawa mereka juga. Kalau dibiarin aja kumpul segitu banyak, wah jadi urusan, Pak. Itu yang kemarin itu, Pak, yang sampai mati banyak banget itu. Tahu nggak tindakan dari Raja Salman? 29 petugas haji Saudi dihukum pancung. Gara-gara kelalaian mereka nggak bisa ngatur jamaah haji. Petugasnya, Pak, kebayang nggak petugas haji dihukum pancung sama Raja Salman? Ibarat kata kalau pakai bahasa Betawi, lu udah gua tugasin suruh ngatur, bukannya ngatur. Oh, malah pada mati, yang bunuh sekalian. Dibunuh, Pak, dihukum mati mereka itu, dieksekusi mati. Di Indonesia kan nggak ada ya kelalaian petugas terus petugasnya dihukum mati gitu, nggak ada yang mau jadi petugas. Di sana serius, Pak. Bu Raja turun tangan, ini siapa nih yang bikin gara-gara nih? Kok pada banyak jumlah korban yang meninggal? Kumpulin semua, diusut, hukum mati, pancung-pancungin mereka itu. Ada kira-kira 26 orang pancung-pancungin. Petugas haji Saudi, Pak. Itu kan. Ya karena itu serius dianggap sebagai kejahatan. Walaupun sebenarnya itu kelalaian, tapi kelalaian yang mengakibatkan kematian orang dalam jumlah banyak, ya emang hukum mati sih seharusnya, memang benar sih gitu ya. Nah, jadi daripada entar pada mati dan sebagainya, ayolah semua negara kompak. Jangan kirim banyak-banyak, diseleksi yang paling boleh berangkat cuma 1/1000 dari jamaah hajinya atau dari penduduk muslimnya gitu, Pak. Nah, kalau udah begitu, Pak, maka bisa sedikit lebih dikendalikan. Sedikit lebih dikendalikan. Karena kalau enggak, Pak, wah itu jamaah yang korban makin banyak. Makin banyak yang haji, makin banyak korbannya. Maka dibikinlah istilahnya dibatasi, pembatasan-pembatasan itu. Nah, sebenarnya, Pak, pembatasan itu juga belum secara 100% bisa menanggulangi kematian. Ya kan? Kenapa? Ya karena tadi crowded, jalannya jauh, melontarnya susah, dan itu kan padang pasir, tahu sendiri, Pak. Orang kena heat stroke, orang kena apa dan sebagainya kan. Nah, solusi secara fikihnya gimana? Ini yang mau saya sampaikan sekarang tuh gini, Pak. Jadi, tadi kita tahu bahwa sumber malapetaka terbesar itu kan di Mina. Ya kan? Pertanyaan sederhananya, emang hukumnya kita nginep di Mina untuk melontar itu rukun apa bukan sih kalau dalam bab haji? Rukun apa bukan? Mesti kudu wajib dikerjain atau bisa nggak usah dikerjain aja? Nah jamaah sekalian, tidak ada satupun mazhab fikih yang 4 yang mengatakan bermalam di Mina dan melontar jumrah itu adalah rukun.
Nggak ada. Yang disepakati rukun itu adalah wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu nggak pakai, istilahnya nggak pakai nginep, nggak pakai wirawiri. Pokoknya ada di situ aja ngejogrok, lo mau tidur kayak lo mau ngapain. Ya yang penting tanggal 9 Zulhijjah di situ. Gitu. Dan waktunya juga singkat. Sepakat para ulama yang namanya wukuf itu dimulainya sejak zuhur sampai matahari terbenam. Gitu. Ya kan? Itu istilahnya durasi yang afdal gitu. Sedangkan kalau durasi yang merupakan rukunnya ya sekejap aja. Yang penting ada di situ, lewat, numpang lewat, balik lagi pergi, udah dianggap wukuf. Gitu Pak sebenarnya. Wukuf di Arafah. Makanya tuh Pak, kalau ada jamaah haji katanya waktu wukuf dia wukufnya safari. Safari wukuf itu istilah buat orang pasien yang di rumah sakit yang nggak bisa kemana-mana. Ya, pas tanggal 9 Zulhijjah dia dibawa pakai ambulan masuk ke area padang pasir Arafah seluas 70 km persegi, kan luas itu Pak. Ya kalau saya hitung-hitung ada sampai 5-6 kecamatan lah kalau di Jakarta itu, segitu luasnya kan. Nah di bagian mana aja dia masuk ke area itu langsung keluar lagi, dia sudah wukuf sebenarnya. Udah wukuf sebenarnya. Maka dalam kondisi-kondisi yang darurat, kondisi yang force majeure gitu ya, ya wukuf mah nggak harus seharian. Dari 4 mazhab cuma satu doang mazhab yang rada ketat gitu Pak, yaitu mazhab Maliki. Dia harus wukuf dari sejak matahari terbit tanggal 9 Zulhijjah, sebelum terbit udah harus ada di situ. Dan baru boleh keluar kalau matahari udah terbenam. Jadi sejak sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam gitu. Itu batasnya gitu kan. Nah, tapi memang Maliki memang begitu Pak. Dia dalam bab iktikaf nih, bulan Ramadan Pak, kemarin gitu iktikaf tuh Pak. Maliki juga begitu kalau bikin iktikaf. Nggak sah iktikaf ente kalau nggak dari maghrib sampai maghrib. Ya, gitu. Nah, kita di Indonesia nggak ada yang sah tuh Pak. Orang pada kabur mulu ya kan. Datangnya aja habis terawih, ya kan. Habis sholat subuh pada bubar. Itu aja hari-hari awal. Nah, kalau udah hari yang tanggal 26, 27, 28 itu Pak, boro-boro gitu kan. Panitianya baru pulang kampung gitu kan, udah gak ada lagi panitianya. Jamaah tinggal dikit, panitia bubar. Membubarkan diri dengan sendirinya gitu kan. Nah itu kalau pakai mazhab Maliki, orang iktikaf model kayak gitu nggak ada yang sah itu Pak. Ya karena dia harus dari sebelum maghrib ya, nah, sampai ketemu maghrib lagi besok baru tuh dihitung iktikaf, minimal iktikaf tuh ya 24 jam itu Maliki. Nah wukuf di Arafah dia gitu juga Pak. Syaratnya wukuf harus sebelum matahari terbit sampai ketemu lagi ntar matahari terbenam gitu kan. Itu kata mereka. Tapi 3 mazhab yang lain, Hanafi, Syafi'i, Hambali, enggak harus. Afdolnya sebelum zuhur sampai matahari terbenam. Tapi kalau yang paling ringan yang Syafi'i Pak. Iya ente masuk aja sebentar keluar lagi udah aman lah. Udah wukuf itu namanya, santai gitu kan. Nah itu kalau yang rukun, santai banget. Makanya Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah itu benar Pak. Yang penting hari itu absen lah, ngisi absen doang Pak. Masuk gitu, nah tanda tangan doang, udah keluar lagi gitu. Udah dianggap masuk udah gitu kan. Nah sedangkan 4 hari nginep di Mina, itu nggak masuk rukun. Itu masuknya wajib haji. Nah, di sini kita belajar sedikit, Pak. Apa perbedaan rukun haji dengan wajib haji? Dua-duanya mesti dikerjain, tapi kalau rukun, seandainya ditinggalkan, otomatis hajinya bubar. Dan ada hukumannya, tahun besok mesti balik lagi. Gitu. Ibaratnya tubuh manusia itu, Pak, wukuf di Arafah itu jadinya kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya mati dia. Gitu. Sedangkan kalau orang wajib ya, wajib haji. Tadi kan rukun. Kalau wajib haji itu ibaratnya tangan atau kaki. Orang masih bisa hidup kalau nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Tetap masih bisa hidup. Ya, mungkin dia pakai tongkat, dia pakai kursi roda dan sebagainya, tapi masih bisa hidup. Nah, wajib haji memang wajib dikerjain. Tapi seandainya ada uzur syar'i yang tidak bisa dia datang ke situ, entah sakit, entah takut kenapa-kenapa dan sebagainya, boleh tidak usah ke Mina. Wah gimana itu? Masa haji nggak ke Mina? Masa haji nggak ngelontar? Emang ada aturannya dari Nabi? Ada.
Justru yang bilang ada tuh karena memang Nabi yang bilang. Jadi gini Pak, waktu haji Nabi haji wada itu ya, ada salah seorang sahabat Nabi yang merupakan masih pamannya juga, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas ini kan keluarga Nabi. Memang kalau dalam lingkungan kota Mekah, keluarga Nabi itu memang keluarga yang urusannya banyak dalam ngurusin orang haji. Nah, siqayatul haji, ngelayani para jamaah haji, ya, itu memang jadi kerjaannya keluarga Nabi, salah satunya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib ini. Jadi dia bilang begini, ya Rasulullah, ini nginep di Arafah di Mina selama 4 hari ini kan eh, disuruh. Cuman pertanyaannya, saya boleh nggak usah pakai nginep di situ? Emang kenapa? Kerjaan banyak, banyak kerjaan gitu. Jadi saya kan udah wukuf. Nah saya nggak usah ke Mina boleh nggak? Kata Nabi, oke, boleh, deal. Karena yang penting kan udah datang ke Arafah. Udah, haji itu intinya Arafah. Nah, rukhsah dari Nabi kepada Al-Abbas, bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya, ini bapaknya. Nah, bapaknya ini seumuran sama Nabi. Ya, apa namanya, tuaan dikit dari Nabi karena waktu kecil mereka ini main bareng. Al-Abbas inilah yang kemudian dikasih izin sama Rasulullah untuk tidak usah nginep 4 hari di Mina, gitu. Nah, dari situ para sahabat atau para ulama mengatakan, oh kalau gitu emang bukan rukun. Karena kalau rukun kata Nabi, enak aja kagak ke Mina, kagak sah lo hajinya, harus di Mina, gitu kan. Tapi Nabi bilang, oke, nggak ada masalah, gitu. Nah, cuman para ulama kemudian memposisikannya dia bukan rukun sebagai wajib yang kalau ditinggalkan tanpa uzur syar'i kena denda, gitu. Tapi kalau ada uzur syar'inya ya nggak apa-apa, nggak usah kena denda. Misalnya orang sakit, orang apa itu nggak usah ke Mina, santai udah gitu kan. Nah gimana ngelontar? Ngelontar bisa diwakilkan, bisa dibadalkan. Nah, dibadalin aja. Nggak usah ke Mina, ngelontarnya dibadalin selesai. Nah bagaimana kalau orang malas lu tinggal di tenda uyel-uyelan kayak gitu, mana WC-nya jorok, mana bodoh gitu kan. Saya pengen di hotel aja. Nah, para ulama mengatakan itu boleh juga. Cuman ente kena denda. Dendanya apa? Potong kambing. Gitu, bayar dam. Gitu. Jadi, kalau kita nggak mau repot-repot ribut di Mina, yang uyel-uyelan nggak karu-karuan itu, ya kan? Ya sudah, bayar aja dendanya itu, bayar dam. Sebenarnya Pak, urusan bayar-bayar ini Pak, semua jamaah haji Indonesia bahkan seluruh dunia rata-rata pada bayar itu Pak. Bukan karena nggak ke Mina, tapi karena ngambil haji yang enak-enakan. Haji tamattu. Haji tamattu Pak, itu haji enak-enakan namanya. Semua jamaah haji Indonesia itu pasti bayar dam. Kenapa? Karena kalau hajinya misalnya haji ifrat yang nggak usah bayar, ribet Pak. Kan kita datang nih, begitu ngelewatin mikot, udah harus pakai baju ihram dong, ya kan? Dan baju ihram tuh nggak boleh dilepas sampai haji selesai. Nah kalau kita datang ke kloter 4 kayak saya Pak, tuh lah, nungguin hajinya masih sebulan lagi Pak. Mana pakai baju anduk doang, nggak pakai daleman. Mana gundal gandul gitu kan. Waduh ribet amat nih gitu kan. Iyalah sebulan, kalau 2 hari 3 hari oke lah. Kalau sebulan Pak, wah repot. Bayar-bayar, dah ketahuan. Bayar Pak, bayar dam 300 real buat beli kambing gitu kan. Nah itu sebenarnya jamaah haji kita semua pada bayar dam itu. Karena nggak ada yang begitu sampai di Mekah tetap pakai baju ihram terus, nungguin lu pakai baju ihram mulu. Duit saya kehabisan buat bayar dam. Hatta kalaupun kehabisan Pak, bayarnya dengan puasa. Ya kan? Salah satin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Itu. 3 hari waktu masih di tanah suci dan kalau udah pulang tambah 7 hari lagi jadi tilka asyaratun kamilah. Itu dikasih keringanan, Pak, gitu. Tamattu saja dan itu adalah yang paling bagus gitu, haji tamattu gitu. Nah, begitu juga untuk ke Mina, ya kan? Ke Mina tuh seharusnya nggak harus ke Mina kita. Nah, beberapa jamaah haji ada yang sudah paham kayak gitu, rela dia. Ya udah kalau gitu kita dari Arafah ya kan ke Mina buat ngelontar doang langsung balik lagi ke hotel di Mekah. Selesai. Atau di Aziziyah lah deket-deket situ kan. Nah, nanti ngelontar tergantung mau dibadalin boleh, mau datang sendiri bisa juga. Datang sendiri
Istilahnya ya naik jalan kaki kalau dari Aziziyah itu dekat. Karena tempat melontar di Mina itu lebih dekat ke Aziziyah daripada ke tenda-tenda gitu ya. Dari sini dekat melontar balik lagi, nginep lagi di hotel gitu kan. Besok kapan masuk lagi gitu kan. Atau daripada ribut udahlah badalin aja. Bayar berapa kayak kepada siapa yang bisa ngelontarin, selesai urusan. Sebenarnya kalau semua bisa kompak kayak gitu, nggak usah semua sih, mayoritasnya. Nah, yang kuat-kuat aja badannya gitu kan, yang lulus tes boleh lu tinggal di Mina. Nah, kalau yang nggak lulus tes sudahlah di hotel aja, di penginapan aja, santai aja gitu kan, ngelihat aja dari TV liputan secara siaran langsungnya gitu kan, nggak apa-apa kan harusnya. Tapi itu yang jadi masalah, Pak. Soalnya bukan apa-apa, edukasinya dari travel haji, dari KBIH, dari Kementerian Agama gitu ya. Edukasinya nih Pak waktu manasik, ayo kita sempurnakan ibadah kita. Nah itu Pak, karena disuruh sempurnakan, dia kagak inget umur, dia kagak inget kondisi gitu Pak. Semangat sih, sampai sono stroke gitu kan. Banyak yang pada pulang dalam keadaan tinggal nama Pak, dikuburin di sana urusannya. Makanya Pak, kalau jamaah haji berangkat itu kapal pesawat nggak ada yang kosong. Tapi kalau udah pulang banyak yang kosong Pak. Jangan girang dulu, itu pada meninggal itu orangnya. Gitu di sana itu. Dan meninggalnya bukan di awal, meninggalnya pas lagi di Mina itu. Itu yang harus dijaga kondisinya. Makanya saya ingat banget kemarin waktu mau berangkat itu ya, kan disuruh cek semua tuh Pak, jantung apa segala macam. Baru saya tahu bahwa, wah ternyata saya ada punya juga bakat-bakat darah tinggi gitu kan. Nah itu suruh ke dokter dulu, suruh dapat obat dulu, apa istilahnya dirawat dulu sama dokter sampai kemudian udah bisa diatur darah tinggi atau apa misalnya ada orang punya kolesterol, ada orang punya apa jantung apa gitu itu dirawat dulu ya kan, diberesin dulu. Kalau sudah dokter kasih surat, oke diizinkan. Kalau udah diizin baru boleh berangkat gitu kan. Suruh jaga kesehatan, ya kita-kita yang masih muda-muda ini tuh harus jaga kesehatan. Saudara saya ada tuh Pak, nggak berangkat. Kenapa? Kelihatannya sih sehat, cuman begitu diperiksa semuanya nggak ada yang beres tuh. Jantung kagak beres, darah kagak beres. Ya kan semuanya jadi ketahuan kagak beres. Oh, tahu gitu gua nggak daftar haji, jadi gua tahu semuanya salahnya. Seluruh tubuhnya ada masalah Pak, gitu. Nah, kayak gitu-gitu nggak dapat izin Pak, ya nggak dapat izin itu. Makanya belum tentu juga itu mentang-mentang muda, mentang-mentang duit banyak bisa pergi haji ya kecuali nembak dokternya gitu ya. Nah, tapi nembak-nembak sampai sana ketembak dia gitu kan. Banyak itu Pak yang kayak gitu kasusnya. Jadi jamaah sekalian, sebenarnya kalau mau gitu ya, diedukasi sedemikian rupa, maka nggak harus yang sampai ngambil resiko yang tinggi, khususnya di Mina itu. Ya kan kalau bisa syukur-syukur mau. Tapi kan yang jadi masalah tadi itu Pak, mindset gitu. Kita tuh biasanya jamaah haji itu selalu diberi motivasi untuk mengambil yang fadilah, yang afdol, yang lebih dari sekedar yang bisa kita mampu gitu kan. Padahal sih itu yang sebenarnya harus disesuaikan, di-adjusting ulang, harus lihat resikonya gitu. Kayak gini Pak, waktu tadi saya cerita di awal, waktu Masjidil Haram itu sepi, saya kan bisa tuh Pak, setiap kali masuk masjid tawaf gitu kan. Bahkan uniknya, setiap tawaf itu terakhirnya saya pasti cium Hajar Aswad. Sampai bosen tuh kita nih Hajar Aswad. Orang sepi nggak ada orang. Tapi kalau udah kondisinya kayak gini Pak, udah nggak bisa. Dan nggak bisa ngotot gitu bangga-banggain, gue dong bisa nyium Hajar Aswad. Lu mana kagak bisa, lu muda doang kagak bisa ngantri, kagak bisa rebutan. Gitu Pak, akhirnya dia rebutan, pulang bonyok Pak, ya kan. Karena rebutan kayak gitu tuh beresiko besar, ya kan. Nah, kita sudah harus mulai berhitung mana yang memang ini prioritas dan mana yang tidak prioritas. Ya kalau anak muda sih kadang-kadang emang yang nggak penting-penting dikerjain Pak. Saya tuh waktu itu Pak, kan masih muda kan, umur 90 Pak. Ya, kuliah baru semester 3 gitu kan. Ditantangin, berani nggak naik ke atas itu Jabal Nur, Gua Hiro. Ayo naik Pak ke atas. Sampai atas ngos-ngosan. Besoknya 2 hari kagak jamaah ke masjid. Kenapa? Kecapean naik gunung gitu kan. Ada-ada aja gitu kan. Masih muda sih Pak. Jadi bisa cerita sekarang. Saya ke Jabal Nur, saya ke sini gitu. Cuman itu Pak, pengaruhnya buruk buat jamaah yang lain. Jadi pada pengen kan. Pada pengen ke sono akhirnya wukuf kagak bisa. Wukuf di rumah sakit naik ambulan ujung-ujungnya. Saya nggak bisa melihat mana nih yang prioritas gitu kan.
Nah, ini yang penting untuk kita pikirkan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan dari jamaah terkait masalah ibadah haji ini. Ya syukur-syukur bisa dijawab, kalau enggak ya ngaku aja nggak bisa dijawab. Ada pertanyaan Pak? Nggak ada ya? Oke. Oh ada. Tadi kan ada yang wajib tadi, ya. Mungkin di yang berkaitan dengan gaji lamanya, ada jamnya sendiri ya. Tapi nanti kalau saya itu nggak ada bina lagi, itu berarti kena dam yang kedua gitu ya? Ya, dam pertama-tama tuh ya kan, dam kedua nggak ke Mina. Dam itu seekor kambing kalau di sana kira-kira 300 real, sereal kan 4.000. 3 kali 4 tuh berarti berapa? 1.200.000. Murah ya, kambing di kita berapa sih? Ya segituan lah, nggak seberapa juga. Atau kalau nggak punya duit, udah puasa 3 hari, tambahin 7 hari di sini. Saking kirenya gitu Pak. Daripada high risk gitu ya, daripada resikonya tinggi gitu. Itu sebenarnya sih salah satu. Dan saya ngalamin dua-duanya Pak. Saya ngalamin yang tinggal di tenda di Mina, ngalamin. Dan ngalamin juga yang tinggal di hotel di Mekah, nggak ke Mina. Saya karena haji 2 kali, dua-duanya saya ngalamin. Ya enakan tinggal di hotel sih biar bagaimanapun ya kan. Walaupun yang di Mina tempatnya haji plus dan sebagainya, tapi ya susah di Mina. Walaupun ya kalau sekarang sih jadi kenangan manis. Cuman waktu itu Pak, yang masuk rumah sakit banyak juga itu, ya kan. Ya artinya pas kita udah di Arafah di Mina loh, bapak itu kemana kok nggak kelihatan? Habis aneh anterin ke rumah sakit gitu Pak. Udah nggak pulang lagi, udah nggak pulang ke Indonesia maksudnya. Terus menghadap Allah di sana gitu. Banyak kasus-kasus kayak gitu kan. Makanya emang Pak, kalau kita nganter jamaah haji kan suka pakai ada acara nangis-nangisan tuh Pak. Ya karena itu salah satunya itu. Walimatus safar itu ya balik lagi gak nih gua gitu kan. Bahkan ada juga yang dari awal niatnya emang udah mau mati di sono gitu Pak. Ya belum tentu masuk surga juga, orang Abu Jahal juga matinya di Mekah. Abu Jahal emang dikira matinya di mana? Di Mekah juga. Enggak sih, dia matinya di Medan Badar gitu. Ya tapi kan dia orang Mekah Pak, ya kan. Banyak yang orang Mekah pada mati aja. Nggak ada urusan mati di tanah suci terus masuk surga gitu. Nggak juga. Nah kalau dosanya banyak, utangnya banyak, korupsinya banyak, wah ya oke lah dia tadinya udah dapet tiket masuk surga. Cuman kan di tengah jalan kata malaikat sebentar nih ada komplain gitu. Suruh balik lagi, suruh ngurusin dosa-dosanya orang gitu kan. Masuk neraka dulu. Ya kalau cepat misalnya cuma setahun 2 tahun. Nah kalau lama sampai 20-30 tahun kan gak jadi. Ya itu Pak. Jadi hati-hati juga, jangan berpikir bahwa mentang-mentang bisa ke tanah suci terus pasti nggak punya dosa gitu kan. Nggak juga. Baik, ada lagi Pak? Pertanyaan yang lain? Ya, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita bermohon pada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa berziarah ke tanah suci. Yang nggak bisa haji ya minimal umroh lah gitu ya. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.